Alasannya mungkin pengen mencoba satu hal yang baru. Dan kebetulan skripnya sangat luar biasa bersama Palari Film, sutradaranya juga udah lama banget aku pengen agak kerjasama. Plus ada Teh Happy juga yang energinya sangat luar biasa. Pengen banget main sama Teh Happy juga dari dulu, jadi nggak ada alasan buat nggak. Setelah proses syuting mungkin ada efek yang dirasa nggak apa-apa? Jadi tambah takut ya sama set. Mau nggak kamu jadi itu apa sih? Bikin viral? Aku yang penakut emang nggak atau seperti apa sih sebetulnya? Iya, aku sangat penakut. Apa karena alasan itu akhirnya lama nggak ngambil film horor? Enggak sih, sebenarnya aku tuh dari dulu pengen banget main film horor, tapi menunggu momen yang tepat, menunggu skrip yang tepat, menunggu sutradara yang tepat, dan PH yang tepat. Kebetulan Tebusan Dosa datang, dan core dari inti cerita Tebusan Dosa adalah drama dan penuh dengan teka-teki. Jadi aku pengen ya udah gini deh film horor misteri pertama aku. Tapi jadi challenging nggak sih berhubung Parno juga gitu? Makin challenging nggak atau gimana yang sulitnya? Sangat gitu, karena aku sangat penakut. Terus di set juga bertemu dengan vibes-nya juga sangat mencekam. Kita syutingnya di Magelang, terus juga harus berakting dengan beberapa sosok yang menurut aku sangat menyeramkan. Dari sisi cerita juga sangat menyeramkan, jadi sangat tertantang. Kalau Mbak Happy sendiri ada nggak efek yang dirasa? Satu, saya jadi suka sama Magelang. Kota itu jadi punya banyak kenangan ya buat saya. Terus udah gitu apa ya, saya lebih kayak manusia lebih menyeramkan juga ya dari hantu itu juga ada. Terus juga ada proses hal yang membuat aku kayak merasa lebih meditatif itu lebih kayak hal-hal kecil yang kadang kita suka lihat nggak penting di sekitar kita, tapi ternyata itu bisa berdampak luar biasa. Kayak kita kadang suka menyepelekan waktu, menyepelekan profesi kita, sebetulnya banyak tanggung jawab di balik itu semua, banyak ini. Terus juga setiap pertemuan dengan orang itu ternyata ada makna di balik itu semua. Nah, teka-teki yang kayak gitu tuh di film ini tuh kayak misteri kehidupan yang nyata gitu. Kayak pertemuan Wening dengan Tirta itu tuh kayak seolah nggak sengaja, tapi sebenarnya ada makna di balik itu semua. Jadi saya lebih meditatif, lebih mikir gitu sih, bahwa apapun dalam hidup tuh ternyata banyak alasan, ada alasan kuat yang kita bahkan belum tahu. Rahasia kehidupan tuh sedalam itu. Film ini tuh memberikan dampak lumayan dalam sih. Jadi saya banyak nulis diary juga gitu. Setiap habis selesai syuting saya catat pengalaman ini, karena ini kayak journey-nya Wening ya, dengan banyak hal. Dan itu kalau udah nonton nanti, terutama seorang ibu atau seorang manusia yang memiliki ibu akan mengerti. Seberapa persen sih karakter Wening mirip dengan karakter Mbak Happy? Berapa persen ya? Pekerja keras ya adalah ya sekitar 50% ada. Itu cuman dia karena agak bicarobol ya, saya nggak mau. Ya Mbak Happy sendiri ke keluarga jadi lebih caring, lebih perhatian ke keluarga gitu. Sebelum ini juga perhatian sih sama keluarga, sangat ya, sangat perhatian gitu. Cuman setelah ini agak ya itu tadi, lebih banyak membaca tanda-tanda gitu. Jadi kalau ada maksudnya gini, saya tuh langsung menyimpulkan. Jadi jawaban ini saya salah ya gitu. Kayak teka-teki misteri kehidupan itu tuh lumayan cukup memberikan oleh-oleh besar sih dari film Tebusan Dosa itu. Kalau Nino pendalaman karakternya seperti apa sih, kan jadi podcaster ya di sini? Yang pertama, menghayati banget nih. Saya Tirtanya. Yang pertama emang kita dikasih waktu reading yang lumayan lama. Kita di situ banyak diskusi tentang karakter, mengolah karakter seperti apa, membentuk karakter dari awal seperti apa, dan Mas Anggi Nun juga memberikan kita banyak insight untuk karakternya. Terus
Terus kalau untuk jadi podcaster, kebetulan aku juga suka banget nonton podcast di YouTube. Jadi suka kayaknya podcaster tuh kayak begini ya gitu. Tapi ditambah esensi-esensi otentik dari Tirta yang aku bangun bersama Mas Anggi. Pengalaman syuting nggak sih? Pengalaman saat syuting ada yang buat apa terkejut atau horor seperti apa? Nggak ada sih. Misteri sih ya, misteri horornya, misteri dramanya yang kuat ya. Iya benar-benar. Tapi mau nanya dong pengalamannya. Kayaknya kan tadi trailer ada beberapa adegan di dalam air, mungkin ada kesulitannya sendiri. Nah itu dia di dalam air tuh. Saya juga berdoa sebenarnya Putri yang lebih banyak dalam air ya, karena dia seperti ikan jago berenang. Saya kurang jago. Cuman ya itu tadi, saya tuh beruntung banget ya di sini tuh timnya tuh semua profesional ya, dari TV-nya ya, kameramennya, terus tim artistik, semua elemen yang terlibat di sini, sutradara walaupun juga adegannya berat sekali ya, saya jujur harus akui ya, saya menguras fisik banget ya film ini. Tapi saya tuh dipermudah oleh banyak hal teknis yang harusnya ini membahayakan tapi tidak menjadi membahayakan. Kayak adegan tenggelam, ada adegan saya nggak bisa cerita banyak, nanti mungkin bisa nonton. Tapi ada di satu momen ya terakhir tuh saya sakit, udahnya masuk angin sih tepatnya. Karena beda banget ketika airnya di Magelang itu kan dari sumber air ya. Jadi ketika kita melakukan adegan-adegan yang berhubungan dengan air pun juga badan kita segar, tapi ada satu adegan yang diambil di Jakarta, mungkin airnya berbeda ya. Jadi itu yang membuat kayak fisik kita tuh agak diuji banget gitu. Kak Putri tadi kan dibilang jadi makin takut ya. Mungkin jadi separno apa sih? Apa tiap mau tidur jadi kebayang-bayang atau takut dengan suasana gelap gitu? Kamu takut ngeliat aku ya? Takut ngeliat bau minggu. Ada syuting kita itu berdua itu ya. Iya. Di situ kan kayaknya stres apa, maksudnya kayak emosinya tuh kan tense banget gitu. Terus dari sebagai ibu yang memang sedang mencari anaknya, setelah selesai bermain dengan tebusan dosa itu, apakah sulit atau mudah untuk keluar dari karakter dan bagaimana caranya untuk supaya bisa relax lagi? Iya, oke. Saya memang sedih terus ya, sampai ada yang komentar di sosial media saya, ini bukan Happy Salma, Happy Sad Salma. Oh iya, Sad Salma benar. Sad Salma dibilang. Saya itu mencoba melayani naskah saja sih dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi saya berusaha juga membatasi diri saya pribadi dengan tokoh Honing gitu. Jadi ya karena kami bermain ya, di sini kan bermain, jadi bermain-main gitu. Saya tidak mau kehilangan diri saya yang sejati juga. Jadi memang prosesnya ketika selesai ya 1 minggu lebih beradaptasi kepada diri saya yang happy, yang lepas dari rutinitas yang intens banget, lebih ke itu sih. Tapi kalau untuk karakternya sendiri, sutradara tim kerja itu tuh juga tidak menuntut saya untuk method acting gitu ya, atau kayak menjadi seperti itu gitu. Tidak, saya mencampur pengalaman batin saya dengan imajinasi dan dengan naskah tersebut, saya layani saja dengan baik apa arahan dari sutradara. Nggak sih, rasanya seimbang semua ya, misteri horor yang berbalut drama gitu. Nah, biasanya kan ada horor aja dramanya, pokoknya tahu-tahu ngantuk aja semua gitu. Ini tuh ada semua, ada alasan gitu, itu semua terjadi ada sebab akibat. Iya sih, kebetulan karakter-karakter yang ditawarkan datang ke saya sebenarnya emang iya juga ya, perempuan-perempuan yang mandiri, perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang tahu, mungkin bukan menarik kali ya gitu. Jadi sangat menarik untuk memerankan tokoh perempuan yang sangat mandiri, bekerja keras dan tahu apa yang dia mau. Jadi ya sebenarnya banyak banget karakter kayak Tirta gitu. Putri sama Tirta kalau ditelaah lagi sebenarnya sangat jauh berbeda gitu. Kalau Tirta mungkin jauh lebih berani dari Putri. Kalau Tirta mungkin melakukan apapun yang dia ingin lakukan tanpa mikir panjang. Tapi kalau Putri mungkin harus berpikir berkali-kali. Kayak kalau di Kabut Berduri, Sanja juga jauh berbeda dari Putri.
Arum di Gadis Kretek juga jauh berbeda dari itu. Kak Putri, sorry jawab pertanyaan yang tadi boleh. Yang selalu jadi sekarang apa gitu setelah syuting? Yang awalnya takut, sekarang tambah takut, tambah nggak berani nonton film yang berbau misteri horor lagi. Tapi buat Happy Salma sendiri kan kalau misalkan lihat dari poster aja di image serem gitu. Takut ya. Image kayak gitu tuh akhirnya kebawa ke diri kamu nggak sih Mbak? Ketemu netizen, ketemu masyarakat tuh kayak serem loh. Itu ada nggak momen kayak gitu pada saat itu? Enggak sih, saya sebetulnya nggak menyeram-nyeramkan diri. Sumpah itu saya tuh tertekan sebetulnya. Tapi ternyata begitu ya. Sebetulnya mungkin karena kalau kita membayangkan sesuatu perempuan yang sederhana tanpa riasan make up, otentik, identik dengan sesuatu yang klasik, sesuatu yang jauh di masa lampau, dan orang di masa lampau suka penuh misteri kan jadinya, terus kayak kesan horor. Tapi sebetulnya tidak begitu, itu dia hanya seperti perempuan di desa pada umumnya di pinggiran kota yang dia tidak memikirkan banyak tentang dirinya, dia hanya memikirkan orang-orang yang harus dia nafkahi dan harus dia hidupi. Tapi ada komentar dari yang lagi kemana gitu? Enggak sih, komentar lebih ke Pak Happy kan bahagia selalu, sekarang jadi sad sama ya. Itu sih susah banget buat aku jawab sebenarnya gitu, karena aku akan sangat siap melayani karakter, melayani naskah seperti yang Teh Happy bilang. Kalau memang karakternya saat aku baca pertama kali skripnya aku jatuh cinta sama karakternya gitu. Jadi apapun karakternya, selama aku jatuh cinta dengan itu, akan aku lakukan dengan yang terbaik. Kak Putri, cerita dong, tadi sempat dikatakan bahwa awalnya podcaster ini tadinya laki-laki. Boleh diceritakan apakah ada sharing dari Mas Angginya sendiri? Kalau detailnya aku nggak tahu, tapi kalau memang karakternya Tirta ini dulunya adalah seorang laki-laki, aku tahu. Tapi detailnya seperti apa mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Sutradara atau produser. Kan suka laki-laki, aku suka ceritanya perempuan. Boleh foto dulu sama mau shout out 17 Oktober jangan lupa. Oke. Shout out dulu ya teman-teman. Oke. Oke, siap. Hai, jangan lupa. Udah? Ngomong 1, 2, 3. Jangan lupa nonton film Tebusan Dosa tanggal berapa Putri? 17 Oktober 2024 hanya di bioskop. Thank you. Foto di sini sekali. Foto. Di sini. Ada kakak-kakak Bos. Mantap. Oke, di tengah. Di tengah Darman. Nah, cakep. Mantap, ke kiri, ke kakak Uma. Sebelah sini dong. 1, 2, 3. Makasih. Terima kasih semuanya. Ya.